cintamu, setulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu, yang mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor. Korupsi. Korupsi itu sering kita dengar di mana-mana. Di sana korupsi, kejahatan korupsi. Tapi sebenarnya pertanyaannya, mengerti tidak kita sebenarnya korupsi itu apa? Jadi intinya korupsi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau golongannya. Kemudian dia melanggar hukum. Dan paling berbahaya lagi, dia bisa menyebabkan kerugian, mengakibatkan kerugian buat negara. Banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Indonesia ini. Kalau kita ceritain satu persatu, mungkin video ini juga gak akan habis untuk bisa ceritainnya. Tapi ada satu kasus yang masih terngiang di pikiran kita sampai sekarang ini. Berikut ini. Mega Proyek Hambalang, sebuah proyek unggulan pemerintah yang menjadi harapan dunia olahraga Indonesia. Semua pihak sih mengharapkan banyak fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Sentul Bogor ini. Tapi nyatanya semak belukar, sarang tikus, dan banyak yang tidak jelas dari realita Hambalang ini. Ini dia nih, penampakan bangunan Hambalang yang mangkrak. Tidak jelas, banyak yang berantakan dan terbengkalai pembangunannya. Kata orang sih, sebuah sindiran yang mengatakan kalau Hambalang ini hanya sebuah proyek yang membangun rumah hantu termegah di Indonesia. Sungguh menyedihkan. Duitnya 2,5 triliun loh. Padahal sayang banget 2,5 triliun itu bisa dipakai untuk mengatasi kemiskinan. Lihat nih, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mencari nafkah dan mengais rezeki dari sampah. Sungguh menyedihkan. Banyak ibu-ibu yang di pinggir jalan meminta-minta dari sekelompok orang yang berada untuk berangkat ke sekolah. Mereka berjuang melawan maut, menyeberangi jembatan yang telah rusak. Lihatlah gambar itu. Banyak gedung-gedung sekolah yang terbengkalai. Sungguh menyedihkan bila rubuh menimpa anak-anak itu. Itu tuh kejadian besar yang ada di Indonesia ini, mega proyek Hambalang. Kalau ditelaah lagi sebenarnya dari mana sih sebenarnya kejadian-kejadian korupsi besar itu bisa terjadi? Sebenarnya itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang mungkin sudah kita anggap lumrah di kehidupan kita sehari-hari. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa
menjadi bibit-bibit korupsi. Apa saja sih kebiasaan-kebiasaan kecil itu? Mari kita sama-sama lihat berikut ini. Bohong sama dosen. Ini apaan, Kak? Ini tugas. Beneran? Aku kok nggak ngerjain, nggak tahu. Ya iya kan kemarin dikasih dosen. Apa aku nggak tahu? Banyak nggak? Ya banyak sih. Itu gak yang ngerjain ya? Ini waktunya sudah mepet lagi. Mana tugas apaan? Ini udah telat banget. Aduh, ya ini tugas apaan ini? Tugas kita pendidikan anti korupsi. Duh, belum ngerjain juga. Gimana ya? Aku belum ngerjain sama sekali. Gimana ya? Selamat pagi saudara-saudara. Pagi, Pak. Oke, Pak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perkuliahan saya minggu lalu? Apakah saya memberi tugas? Tuh. Bilang nggak ya? Aduh, yang lain belum kerja lagi. Gimana nih? Pusing. Ah, nggak usah lah. Delok anu wae we Kram. Aja sampe we ngomong nenek tugas. Awas kau kasih tahu, habis kau. Jangan kau kasih tahu. Jangan ya. Awas kau. Belum tahu kau aku ini orang Medan. Sebagai tahu aku tunggu kau nanti kau pulang. Jangan. Yuk. Sudahlah. Awas aja Ikram kalau ngaku kalau ada tugas. Tunggu aja ntar. Buka buku dulu ah, biar dikira rajin. Pulpenku mana ya? Bagaimana? Ada tugas atau tidak? Ada tugas atau tidak? Tidak, Pak. Gini nih, masih muda, udah berbohong. Masih muda, udah nggak berani jujur. Gimana kalau sudah besar nanti ya? Bagaimana penerus-penerus bangsa ini memegang sendi-sendi kemerdekaan Indonesia kalau seperti ini? Bisa-bisa jadi calon korupsi. Yang akan terjadi di Indonesia akan lebih banyak lagi. Koruptor-koruptor akan dilanjutkan oleh calon-calon koruptor ini. Nah tuh, contoh-contoh dari bibit-bibit korupsi. Ini satu lagi, mencontek. Ayo, saudara, jangan kerjasama ya. Ya, Pak. Enggak apa, Pak. Kita kan orang pintar, Pak. Lanjutkan. Aduh. Saudara-saudara, maaf ya ini saya tinggal 10 menit aja ya. Oke, Pak. Ada telepon yang harus saya angkat. Oke, ingat, tetap jujur ya. Siap. Kalian tahu kan aturan utama di sini? Nggak tahu, Dilarang mencontek. Siap. Oke. Ya. Gak ada, Pak.
Cuy, gua ada ide nih. Lihat ah. Kita tutup dulu CCTV-nya. Bagus tuh. Lagi dan lagi. Gini, kalau udah berbuat jahat, pasti keterusan. Tadi bohong, sekarang nyontek. Gimana mau bener? Kebohongan pasti akan dilapisi oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Mau mahasiswa saja sudah seperti ini, gimana kalau sudah nanti jadi pejabat ya? Kacau negara ini. Makanya itu, pendidikan ini adalah salah satu pencegahan korupsi non-penal. Tapi pemerintah dan penegak hukum sebagai instansi atau pihak yang memegang tahta negara ini harus bisa menegakkan hukum dengan benar. Itu salah satu pencegahan korupsi yang penal. Kalau yang mengawasi saja nanti sudah tidak benar bekerjanya, siapa lagi yang bisa kita percaya untuk bisa menjaga negara ini? Pasti banyak kejadian korupsi di negara ini. Seperti sebuah kasus ini yang akan saya bagikan lewat sebuah nyanyian. Kita mending nyanyi dulu. Sekalian bagikan apa sih kasusnya. Tapi saya mau cari teman dulu buat nyanyi. Cuy, nyanyi dulu kita. Oh, oke. Siap? pasti bisa terpenuhi. Lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah, pasrah akan keadaan. Demikian persembahan dari kami, semoga bermanfaat dan ingat, Hindari korupsi, lawan korupsi,